Jadi ada hari dia mana? Coba tadi Kang Ini. coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan yang terjadi karena ada kendala teknis. Terus yang kedua langsung aja ya kita mulai. Yang pertama dimulai dari kita nggak ada. Oh, yang pertama dari Mita Oktaviani Putri dipersilahkan untuk menyampaikan. Coba nih diklik, difotoin. Ini gimana ya Kang? Enggak, suaranya nggak muncul gitu. Satu lagi. Ya, bisa dimulai. Suaranya. Suruh tampil kayaknya deh Kak.
Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana khalifah bi irsyitati wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba 'alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Dengan kerendahan hati dan kemurnian jiwa, dengan tauhid yang mantap dan iman yang kuat, dan dengan rasa penghambaan, marilah kita bersimpuh memanjatkan syukur alhamdulillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pada tahun 1990 di Markas Besar PBB diadakan konferensi yang dihadiri oleh para pembesar sedunia. Agenda yang mereka bahas yakni mengenai dunia anak-anak. Mengapa harus dunia anak-anak? Bukankah industri, teknologi, ekonomi, dan masalah-masalah besar lainnya juga perlu untuk dibahas? Jawabannya hadirin, teknologi, industri, ekonomi sangatlah penting dan berbahaya jika tidak diarahkan. Namun ada yang lebih berbahaya, yakni bila anak-anak, keturunan, dan para generasi muda tidak ada nilai-nilai agama pada dirinya. Oleh karena itu, Syekh Mustafa Al-Ghalayani dalam sebuah syair yang indah pernah berkata, Inna fi yadi subban amral ummati wa fi aqdamiha hayata. Sesungguhnya di tangan pemuda letaknya suatu umat, dan di kaki mereka terdapat kehidupan umat. Hadirin, mengingat betapa pentingnya peran remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema dai, yakni peran pemuda dalam kebangkitan negeri, yang berlandaskan Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hamba bernaung di bawah kuasamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha secara semantik, yakni al-wawu harful atfi wal lamu lamul amri yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam, yakni istinbat wal yakhsha adalah sifat amr. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujud, supaya kita merasakan takut lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalau kita meninggalkan anak-anak, keturunan serta generasi-generasi yang lemah. Hadirin rahimakumullah, berbicara peran pemuda sangatlah penting, terutama dalam mewujudkan Indonesia emas. Karena pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografis usia produktif.
64 tahun, mencapai 70% dari keseluruhan populasi. BPS tahun 2015. Indonesia Emas di tahun 2045 merupakan impian terbesar bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa lain dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tanah air kita, seperti isu korupsi dan kemiskinan. Kunci kesuksesan untuk mewujudkan Indonesia Emas berada pada sumber daya manusianya, terutama para pemuda. Pada 30 tahun mendatang, para pemuda yang masih duduk di bangku sekolah akan menjadi garda terdepan dalam perkembangan bangsa, baik sebagai pemangku jabatan ataupun bukan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi. Meskipun wajah mereka sangat ditentukan oleh peran orang tua, guru, pejabat, dan semua orang yang menjadi contoh bagi dirinya. Anak-anak milenial pun jangan sampai berpangku diri, diam, bermalas-malasan. Jangan sampai Indonesia menjadi penonton atas keberhasilan dan prestasi negara lain. Namun jadikan Indonesia sebagai aktor utama dalam perkembangan bangsa ini. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, mari kita sing-singkan baju kita, kencangkan ikat pinggang, dan langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi bangsa yang kita cintai. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghari pernah berkata, setidaknya ada 5 olah yang harus kita lakukan. Yang pertama, olah rasa. Yang kedua, olah rasio. Yang ketiga, olah raga. Yang keempat, olah usaha. Dan yang terakhir, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 olah ini melekat pada jiwa remaja dan pemuda, saya yakin mereka mampu melanjutkan estafet perjuangan demi terciptanya prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa remaja dan pemuda, generasi penerus bangsa, adalah para pemuda yang memiliki iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Pita Oktaviani Putri yang telah menyampaikan materi dai-nya. Selanjutnya, untuk peserta selanjutnya kepada Saudara Najda, persilakan untuk menyampaikan materinya. Sekali lagi kepada Saudara Najda, dimohon untuk menyampaikan materinya sekarang. Pada Saudara Najda, silakan. Oke.
Udah ada suaranya, Kak? Sudah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala astafil mustafa wa ala alihi wa ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Dewan juri yang najda ta'zimi, sahabat dai yang najda cintai, merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin, bila kita melihat pemuda Islam generasi sekarang, jelas berbeda dengan pemuda Islam zaman dahulu. Apa perbedaannya? Kalau kata baginda Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Baginda Nabi itu gudangnya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Sahabat Ali bin Mas'ud itu cerdas, masih sangat muda beliau sudah hafal Al-Quran. Bahkan untuk menciarkan ajaran Islam, beliau berjuang, beliau taruhkan nyawanya, beliau membaca Al-Quran di tengah keramaian. Tapi apa yang terjadi? Beliau dipukuli oleh orang kafir Quraisy. Sahabat Ali bin Mas'ud itu cerdas, masa mudanya dihabiskan untuk membela Islam, melawan musuh-musuh Allah, bahkan beliau dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Banyak musuh-musuh Allah yang terkalahkan sebab beliau cerdas dalam strategi perperangan. Sehingga peradaban semakin meningkat. Yang dahulu Islam minoritas sekarang menjadi mayoritas pemeluk agama Islam terbanyak di Indonesia. Ini sebab apa? Sebab tidak luput dari perannya pemuda Islam. Raden Ajeng Kartini, salah satu tokoh pahlawan nasional. Ketika beliau masih muda saja, beliau sudah galau memikirkan umat, memikirkan pendidikan umat pada saat itu. Nah, pemuda sekarang banyak yang galau. Tetapi galaunya bukan memikirkan umat, melainkan galau karena patah hati, ditinggal pacar pas lagi sayang-sayangnya. Berkorbannya pemuda sekarang bukan untuk membangun bangsa, melainkan apa? Berkorban supaya tidak ditinggal pacarnya. Betul? Hadirin, zaman sekarang yang ugal-ugalan banyak, yang pacaran banyak, yang zina banyak, yang mabuk-mabukan banyak. Kebanyakan siapa kalau bukan dari kalangan pemuda Islam? Betul? Oleh karena itu hadirin, apa yang digambarkan pemuda dalam Al-Quran sejarah Islam? Hadirin, yang digambarkan dalam Al-Quran sejarah Islam adalah pemuda yang memiliki semangat yang bergelora. Sebab masa muda ialah yang dihiasi dengan fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat. Oleh karena itu hadirin, jadilah pemuda yang diinginkan oleh negeri kita. Subhanul yaum lidzatul ghad. Today is young, tomorrow is leader. Lalu hadirin, bagaimana supaya kita bisa menggantikan generasi sebelumnya? Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yakni kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat dai masih semangat? Lanjut. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khobariyah ilaiyah,
suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi pemuda remaja Islam. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman teguh pendirian, kuat meyakini iman, pemuda-pemuda yang rela mati berkalangkan tanah daripada hidup bercerminkan bangkai. Oleh karena itu hadirin, dapat Najda simpulkan bahwa ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, oleh kinerja agar aktivitas meningkat, olah usaha agar ekonomi kuat. Jika 5 potensi ini sudah melekat diri kita selaku penerus bangsa, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa yang tercinta ini. Maka dari ini Najda dapat berpesan, istaghilil waqta fima yufiduka, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita bisa membangun bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat Najda sampaikan. Jalan-jalan ke kota Kanada, lihat anak kecemplung sumur. Jangan lama-lama lihat Najda, takut nanti malam gak bisa tidur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Najda menyampaikan saudari Najda setelah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya kepada saudari Mira Nur Maulidia, dipersilakan untuk materinya. Mohon maaf kepada saudara Mira, untuk saudari Mira untuk dinyalakan mic-nya. Iya. Mohon maaf, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, hadirin sebangsa dan setanah air. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita, dan penuh romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik masih kuat, berjalan masih cepat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tak gawat, karena masih banyak skincare di toko-toko terdekat. Karena pantas jika para pemuda merupakan tulang punggung negara, penerus estafeta perjuangan terhadap bangsanya. Kita semua maklum bahwa masa depan bangsa dan agama berada di tangan para pemuda masa kini. Sebab yesterday is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana keadaan bangsa ini 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Maka jawabannya ada di tangan para pemuda masa kini. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi yadi syubbat amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah maju mundurnya suatu umat. Atas dasar inilah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Pemuda Muslim untuk Kebangkitan Negeri dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 bahwa janganlah engkau meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Lantas, lemah apa yang harus kita takutkan? Menurut almarhum Profesor Dr. P.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan bahkan yang paling kita takutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda, maka mereka tidak akan menjadi pelopor pembangunan, tetapi menjadi virus pembangunan. Hadirin, padahal sejarah membuktikan pada tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai detik-detik proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh berbagai ormas kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Scavia, Trikardarmo, Jok Islama Tembon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh muda yang karismatik. Mereka semua menjadi the founding father, pendiri, penggerak. Tanpa adanya para pemuda pendahulu kita, mustahil Indonesia bisa merdeka. Hadirin rahimakumullah, Islam tidak mengenal istilah pemuda penganggur, pemuda mejeng nyari ngojak, pemuda nangkring di nongkrong. Tetapi pemuda yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda yang produktif, progresif, inovatif, dan juga kreatif. Hadirin, banyak di antara kita yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran, bukan jualan korannya, tetapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Sebab lebih baik meneladani penjual koran yang memiliki mental kerja yang tinggi daripada mencontoh oknum kantor. Mental kerjanya kayak kor, sebentar-bentar bisa kendor, kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuma molor. Disiplin hanya waktu dibagi honor. Kalau pemuda seperti ini mustahil menjadi pelopor, melainkan menjadi pengekor. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, lalu timbullah satu pertanyaan yang terngiang-ngiang dalam pikiran. Bagaimana caranya mengefektifkan masa muda? Menurut Dr. Muhammad
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mira Nur Maulidia atas materinya yang sangat bagus. Langsung saja ke peserta berikutnya, kepada Saudara Maulana Malik. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan shadida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dengan hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, beserta hadirin sebangsa, seakidah, seagama, dan setanah air yang saya banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan besarnya perjuangan bangsa, besarnya perjuangan para pemuda untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Tepatnya 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda adat istiadat maupun agama. Indonesia kalau lebih detailnya memiliki 17.504 pulau, 1.211 bahasa daerah, 300 etnis, dan ada 1.340 suku yang berbeda. Saudaraku, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Masa muda merupakan masa yang bentuk fisik masih kuat, berjalan masih tegak, berlari masih cepat. Pantas saja para pemuda merupakan faktor penentu maju mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tema yang bertajuk Perang Pemuda Muslim dalam Kebangkitan Negeri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa harus seorang pemuda yang berperan dalam kebangkitan negeri? Kenapa harus remaja yang berperan penting dalam faktor maju mundurnya suatu negara? Seorang ulama tafsir, Syekh Ali Al-Fidai Ismail bin Katsir pernah mengatakan, syabban wa quwwatun ba'da ta'at. Masa muda ialah masa yang penuh dengan kekuatan. Pantas saja seorang proklamator kemerdekaan, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, give me young men, I will set the world. Beri aku 10 orang pemuda, maka akan guncangkan dunia. Bahkan seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Gulayani mengatakan, inna fi syubbani ba'da ta'at, wa fil amra ummati akdaraha hayataha. Bahwa di tangan para pemuda lah urusan umat, dan di para kaki mereka lah kehidupan umat. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, berlandaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 bahwa peran pemuda ayat itu ada 2. Yang pertama sebagai muwahhid, inilah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Sadaqallahul alim ayat haqiqatul ibarah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam kalimat tersebut terdapat dua kalimat, ada kalimat fi'il amar dan ada kalimat fi'il nahi, bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita harus berpegang teguh pada tali agama Allah. Kita harus berpegang teguh pada jalan-jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Bagaimana Syekh Ismail Haqi Al-Barasawi dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan ayat itu kuntum a'da'a, bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan, terjadinya perpecahan itu kuntum a'da'a, yaitu apabila mereka semua saling berselisih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain halaman 371 menjelaskan bahwa fa innal firqata halaqatun wa li jama'atin najahun. Sesungguhnya perpecahan ialah sebuah kebinasaan dan persatuan ialah sebuah keselamatan. Untuk itu wahai para pemuda, jadilah kita seorang wahid, pemersatu umat. Masih ingatkah hadirin ketika Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda satu abad silam? Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Masih ingatkah hadirin ketika sang proklamator kemerdekaan di Surabaya, tepatnya pada tanggal 10 November 1945, Bung Tomo dikepung oleh tentara Inggris dengan jumlah 30.000 pasukan. Tentara Inggris mengancam rakyat Surabaya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bung Tomo, sang proklamator kemerdekaan? Bung Tomo mengatakan, hai tentara Inggris, kau menyuruh kami mengangkat tangan untuk datang kepadamu. Kau menyuruh kami untuk membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Dan kau menyuruh kami membawa senjata-senjata untuk diserahkan kepadamu. Tetapi inilah jawaban kami. Inilah jawaban rakyat Surabaya. Inilah jawaban rakyat Indonesia. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, maka selama itu juga tidak ada kata menyerah kepada siapapun juga. Hadirin. Lebih baik kami hancur lebur daripada tidak merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar dikumandangkan, maka terciptanya persatuan para pemuda di seluruh Indonesia dan Indonesia bisa merdeka. Yang kedua hadirin, kita harus bisa berperan sebagai mujahid, yaitu sebagai pejuang pemuda-pemuda muslim di Indonesia. Terdapat banyak kekuatan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdakwah di negeri Taif, Rasul mendakwahkan kebenaran, tetapi apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapatkan cacian, beliau mendapatkan hinaan, beliau dilempari batu, dan beliau bahkan dilukai sampai berlumuran darah. Tapi apakah Rasul marah? Apakah Rasul meninggalkan negeri Taif tersebut? Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Untuk itu mari kesimpulannya kita bersatu padu menjadi seorang muwahhid, pemersatu umat, dan kita harus berperan sebagai mujahid yang kedua, yaitu pejuang pembela kebenaran. Ditutup dengan sebuah lagu. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, persatuan kalam Tuhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita semua bersatu padu mencintai tanah air kita, berjuang dan berperang demi kebangkitan negeri kita. Karena Indonesia satu nusa, satu bangsa,
satu bahasa. United Desert divided we fall. United dividiamo fervamente. Noi colasiamo. Acca he sabase acca hoja. Sarparse hakareni keni aja. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Maulana Malik atas materinya yang sangat bagus. Lanjut ke peserta terakhir, kepada Saudari Harindi Hasnawa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'a quluba ahlahu ala ta'ati wa auradahum manalu bihi karomat. Ahmaduhu subhanahu Al-Halimul ladzi la ya'jal, Al-Qayyumul ladzi la yanam wa la yaghfal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di Zoom ini. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Sang Penghulu Alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan sebuah fase memberi serta mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk menanggung segala beban. Dengan kata lain, pemuda adalah ia yang akan memegang tanggung jawab atas tugas yang besar terhadap diri, agama, nusa, dan bangsa. Seorang pemuda haruslah mempunyai pribadi yang berani mempertahankan keimanannya, beristiqomah dalam melakukan segala hal yang baik dan benar, tanpa memperhatikan komentar orang lain yang mungkin akan memperoloknya sok baik, sok suci, atau bahkan sok alim. Haruslah tertanam di hatinya bahwa segala sesuatu yang ia lakukan semata-mata hanyalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran seorang pemuda haruslah jernih dan tegas, betul? Tidak boleh bersifat kekanak-kanakan dalam menghadapi suatu masalah. Sederhana, namun memahami begitu banyak ilmu pengetahuan dan agama, sehingga imannya akan kukuh, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dan diperpecah belah, apalagi terombang-ambing oleh zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda.
rabbihim wa zidnahum huda, yang artinya telah kami ceritakan kepadamu Muhammad tentang kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang yakin terhadap Tuhan mereka. Maka kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Di dalam ayat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa pemuda Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang mempunyai keimanan yang kokoh. Mereka berani melanggar aturan pemerintah meskipun akan berkonsekuensi. Tetapi sayangnya jika dibandingkan dengan pemuda dan pemudi zaman ini, justru mereka cenderung memiliki keimanan yang goyah. Penyebabnya karena mereka terlalu memprioritaskan eksistensi duniawi. Merasa tidak enak ketika menolak ajakan teman. Tetapi merasa biasa saja ketika melupakan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal teman-temanku, haruslah kita sadari bahwa sesungguhnya kita pemuda dan pemudi inilah yang akan menentukan masa depan agama, bangsa, dan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanul Yaumi Rijalul Bod, yang artinya, yang today is leader for tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadis tersebut tentu memotivasi kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah calon pemimpin di masa depan. Mereka yang memimpin saat ini tentulah akan berakhir seiring berjalannya waktu. Dan kitalah pemuda dan pemudi yang akan memimpin. Jangan sampai perjuangan yang telah dilakukan dari dahulu kala kita buat sia-sia. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini ada suatu pesan yang ingin saya sampaikan, terutama kepada para pemuda dan pemudi. Jauhilah diri kalian dari segala hal yang berbentuk kemubaziran. Jadilah seorang pemuda dan pemudi yang berjiwa kepemimpinan, yang mampu memimpin dirinya sendiri dan menginspirasi banyak orang dalam hal baik. Jalanilah hidup dengan ilmu dan takwa, agar kita bisa menyelami apa yang sedang dirasakan oleh negeri ini. Lead yourself, lead the world. Rupanya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Harindi Hasnawa yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara pada hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya di Al-Baqadabra 2021. Dan untuk pengumuman pemenang akan diumumkan pada hari Ahad, mohon maaf, tanggal 14 November 2021. Sekali lagi kami dari panitia Al-Baqadabra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kendala yang terjadi. Langsung saja kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para juri dan peserta dipersilakan meninggalkan semua. Ya, para peserta terima kasih ya. Assalamualaikum.